Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini mari sama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru di setiap pagi. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Berkatilah kami. Tolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saudara yang terkasih, sejak dulu sampai sekarang, banyak orang yang ingin mengetahui bagaimana masa depannya. Siapa pasangan hidupnya, apa pekerjaannya, apakah baik atau buruk nasibnya, dan sebagainya. Dan untuk itu banyak yang pergi mencari tahu ke dukun dan paranormal, padahal hal semacam itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dukun dan paranormal adalah perantara dari pekerjaan iblis dan menyampaikan rancangan iblis, bukan rancangan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis adalah bapa dari segala dusta, dan orang yang percaya kepada dusta akan rugi dan binasa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa berharap kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk memberikan kita hikmat-Nya, sehingga kita mengetahui bagaimana masa depan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dapat mengetahui masa depan kita melalui 4 cara berikut ini. Yang pertama adalah dengan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata bahwa masa depan kita akan baik dan penuh dengan harapan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat yang ke-20 bahwa Dia menyertai kita di bumi sampai akhir zaman. Dan dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia menyediakan bagi kita suatu tempat di dalam sorga. Jadi dari firman Tuhan, kita mengetahui bahwa masa depan kita terjamin oleh kasih dan kuasa Tuhan. Yang kedua, saudara, dari pernyataan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita hikmat dan pengertian dan menuntun kita dalam proses perjalanan hidup ini untuk mengetahui jalan-jalan yang akan kita tempuh. Roh Kudus memberikan kita tuntunan dan pengetahuan mengenai apa yang akan terjadi. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang keempat, kita dapat melihat contoh bagaimana Roh Kudus memberikan pimpinan dalam perjalanan pelayanan Barnabas dan Saulus. Roh Kudus menyingkapkan perkara-perkara yang akan datang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita dapat mengetahui masa depan kita melalui iman kita. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita dapat diketahui dari bagaimana iman kita dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 9 ayat yang ke-29, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jalani hidup ini dengan iman, bukan dengan kebimbangan. Melangkahlah dalam iman dan proyeksikan iman saudara di masa depan saudara, berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, saudara, dengan berdoa. Bertanyalah kepada Tuhan dalam doa mengenai apa yang kita ingin ketahui. Dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang tersembunyi kepada kita. Namun demikian, saudara, kita juga perlu mengerti bahwa kita tidak boleh memaksa Tuhan.
Dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29 tertulis, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Apa yang disembunyikan oleh Tuhan tidak perlu kita paksakan untuk kita tahu. Terimalah dan bersyukurlah untuk hal-hal yang dinyatakan kepada kita. Dan yang terpenting adalah taatilah selalu firman Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mencari tahu masa depan saudara dengan cara-cara okultisme, horoskop, ramalan, dan semacamnya. Karena perbuatan-perbuatan semacam itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Tapi bertanyalah kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Percayalah saudara, masa depanmu baik dan indah di dalam Tuhan, yang menjamin kehidupanmu di bumi dan di sorga. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pemahaman bahwa Engkaulah ya Tuhan, sumber pengetahuan dari masa depan kami. Dan bukan hanya sumber pengetahuan, tapi Engkau juga yang memegang masa depan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk percaya dan berserah kepadamu, sehingga kami tidak bimbang dalam menjalani kehidupan ini. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Jalan hidup kami diatur oleh Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami tidak akan takut dengan apapun. Kami tidak akan cemas dan gelisah, tapi kami mau selalu bersyukur dan berserah kepadamu. Kami mau taat ya Tuhan kepada firman-Mu. Kami tidak mau menyimpang kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau punya rencana masa depan yang baik buat setiap kami. Berkatilah langkah-langkah hidup kami di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, apapun yang kami lakukan dan kerjakan, berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus, supaya kami melakukan segala sesuatu seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.